Hai anak-anak kelas 3, jumpa lagi kita dalam materi ciri-ciri makhluk hidup tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat tayangan PPT ini, diharapkan siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup secara tepat. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup secara sederhana dan benar. Siswa dapat memberi contoh berjalan dengan benar. Siswa dapat memberi contoh cara berlari secara benar. Siswa dapat menyebutkan cara bersyukur terhadap Tuhan secara sederhana dan benar. Siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila secara tepat. Siswa dapat menyebutkan lambang sila pertama Pancasila secara benar. Bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan atau berlari. Hewan bergerak dengan cara terbang, melompat, berlari, berenang, dan masih banyak yang lainnya. Tumbuhan bergerak namun tidak berpindah tempat. Bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Hewan bernafas melalui paru-paru, insang, spirakel, kantong udara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tumbuhan bernafas melalui lubang-lubang permukaan daun yang disebut dengan stomata dan melalui lubang kecil pada batang yang disebut lentisel. Hai, perkenalkan, namaku Alve. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, te, tenggorokan, ru, paru-paru, hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. Te, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar.
Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernafasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Tumbuh. Tumbuh artinya bertambah tinggi, bertambah berat, dan bertambah besar. Berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Tumbuhan berkembang biak secara alami maupun buatan. Berkembang biak secara alami artinya tanpa bantuan manusia. Contoh, tunas, biji, batang, dan spora. Berkembang biak secara buatan artinya berkembang biakan dibantu oleh manusia. Contoh, mencangkok, menempel, stek, dan ovulasi. Membutuhkan makanan. Makanan merupakan sumber tenaga bagi makhluk hidup. Manusia memperoleh makanan dari hewan dan tumbuhan. Makanan dari hewan berupa ikan, daging, telur, susu. Sedangkan makanan dari tumbuhan berupa sayuran dan buah-buahan. Hewan memperoleh makanan dari tumbuhan dan hewan yang lain. Makanan dari tumbuhan berupa rumput dan dedaunan. Makanan dari hewan yang lain, contohnya, cecak memakan serangga dan kucing memakan ikan. Tumbuhan memperoleh makanan dari proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu sendiri yang membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Menanggapi rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Contoh, manusia akan spontan menutup mata saat melihat sinar yang silau. Hewan kaki seribu akan menggulungkan badan jika disentuh. Daun putri malu akan menutup atau mengatupkan daunnya jika disentuh. Gerakan kombinasi berjalan dan berlari. Berjalan. Sikap berjalan yang baik adalah berdiri tegak, pandangan ke depan. Kedua tangan dikepalkan di samping badan. Berjalan seperti biasa dengan lengan diayun di samping. Berlari. Sikap badan saat berlari. Badan sedikit dicondongkan. Ayunan kaki lebih tinggi dan gerak kaki dipercepat. Kedua lengan ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Tungkai kanan diangkat. Lengan kiri diayunkan ke depan setinggi bahu. Lakukan gerakan itu secara bergantian dan berulang.
Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Kita dapat berjalan dan berlari merupakan karunia Tuhan. Hewan dan tumbuhan dapat bergerak adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Cara mensyukuri keberagaman makhluk hidup adalah dengan memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat, memberi makan hewan peliharaan secara teratur, menghindari tindakan perburuan hewan secara liar. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Terima kasih anak-anak kelas 3. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.